Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk materi kita di mata kuliah pemrograman visual. Untuk kali ini kita masuk di pertemuan 6. Untuk pertemuan 6, kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengkoneksikan Visual C# ke basis data, ya, dan datanya sudah ditampilkan di data grid view ini. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut mengisi perintah yang ada di tombol-tombol ini, ya. Ada tombol simpan, hapus, koreksi. Oke, yang pertama mungkin kita bisa menambahkan perintah di tombol simpan. Nah, tombol simpan ini fungsinya buat apa? Saya contohkan dulu. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data, ya, menyimpan data ke basis data, tentunya ke tabel mahasiswa, ya, karena sebelumnya kita sudah buat basis data namanya DB Akademik dan tabelnya adalah mahasiswa. Nah, untuk file-file tabel mahasiswa itu ada NIM, nama, dan alamat. Misal saya inputkan NIM-nya di sini, kemudian saya inputkan namanya siapa, kemudian alamatnya di mana, kemudian saya tekan tombol simpan, maka nanti secara otomatis akan tersimpan ke basis datanya, ya, yaitu khususnya ke tabel mahasiswa, dan tentu saja data yang baru disimpan akan tampil juga di data grid view ini, ya. Oke, nah sekarang sebelumnya saya tambahkan dulu perintah tutup, ya, biar lebih mudah. Tutup, close saja, nggak apa-apa karena kita hanya pakai satu form saja, ya. Oke, nah sekarang kita coba melanjutkan ke tombol simpannya. Oke, sebelum menambahkan perintah di tombol simpan, saya akan tambahkan dulu prosedur, ya. Oke, atau fungsi. Contoh, kemarin kita sudah buat prosedur atau fungsi yang namanya ambil data, ini untuk merefresh data, ya, agar bisa tampil di data grid view, ya. Nah, kali ini kita akan buat prosedur dengan nama bersih, ya. Bersih ini digunakan untuk bersih-bersih tentunya, ya. Oke, untuk membersihkan teks-teks yang sudah kita isi. Nah, untuk membersihkan teks tentu saja kita harus tahu dulu namanya, ya. Ini di pertemuan sebelumnya sudah kita rubah semua komponen yang ada di sini seperti text box ini, tombol, combo box, ya, dan yang lainnya itu sudah kita rubah sesuai dengan fungsinya. Text box ini bernama txt nim, berarti untuk yang ini txt nama, yang ini txt alamat. Oke. Nah, saya akan buat fungsi bersih ini untuk membersihkan txt nim. Oke, tentu saja menggunakan perintah clear, kemudian txt nama, ya, clear, txt alamat, clear, kemudian kita buat txt nim dot focus. Fokus buat apa? Fokus digunakan untuk memindahkan kursor agar kembali lagi ke txt nim, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan perintah ke tombol simpan, ya. Oke. Cukup double klik saja tombol simpannya. Nah, sekarang kita akan tambahkan perintahnya di sini. Nah, sebelum menambahkan perintahnya, kita akan filter dulu, kita akan atur dulu. Sebelum data disimpan, kita harus lihat dulu, ya. Yang pertama, primary key itu tidak boleh sama, ya. Oke, primary key tidak boleh sama. Nah, di tabel mahasiswa kemarin primary key-nya itu terletak di nim, ya. Primary key-nya terletak di field name, ya, atribut name. Nah, sekarang kita akan buat dulu, kita akan cek apakah NIM yang kita inputkan, di text box ini itu sudah ada di tabel mahasiswa, ya. Kalau sudah ada berarti tidak bisa disimpan. Kalau belum ada baru bisa disimpan, ya. Oke, itu untuk filter yang pertama. NIM
Tidak boleh ada yang sama, karena NIM itu adalah primary key. Kemudian, primary key tentu saja nggak boleh kosong. Ya, jadi kita cek dulu, NIM-nya ada yang sama nggak? Kalau nggak ada yang sama, kita cek lagi, apakah NIM-nya kosong? Kalau kosong berarti tidak bisa disimpan. Nah, setelah dicek semuanya, ternyata tidak ada yang sama, tidak kosong, baru datanya bisa disimpan. Oke, nah yang pertama kita cek dulu apakah ada primary key yang sama, apakah ada NIM yang sama di tabel mahasiswanya. Oke, untuk perintahnya kita harus cek dulu ya. Kita cek dulu, kita lakukan query dulu ke tabel mahasiswa, apakah ada NIM yang sama yang kita inputkan di txt NIM ini. Oke. Nah, untuk perintah query kita letakkan di komen ya. Jangan lupa Z adalah nama kelas, CMD adalah komen ya. Komen variabel komen nih. Oleh DB komen ya. Oke, jadi untuk meletakkan perintah boleh Anda letakkan di CMD ini. Nah, kita buat dulu CMD, kita isikan new oleh DB komen, buka dan tutup kurung, titik koma, kita isi. Oke, perintah untuk melihat data di tabel mahasiswa, masih ingat untuk query-nya? Oke, kita gunakan select bintang from mahasiswa. Oke, saya enter. Ini terbuat otomatis ya. Oke, saya ulangi. Mahasiswa where. Oke, kita filter di mana NIM-nya sama dengan yang ada di text box NIM ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Jangan lupa untuk oleh DB komen juga harus disertakan dengan variabel koneksinya. Variabel koneksinya kemarin kan kita letakkan di kelas chat, kemudian dengan nama John. Sekarang kita isi dulu ini nih ya. Oke. Seleksi, tampilkan dari tampilkan semua kolom dari tabel mahasiswa where di mana NIM-nya. Nah, ini kita cek dulu tuh ya. Kita seleksi dulu, kita cari dulu data mahasiswa di tabel mahasiswa yang NIM-nya nanti kita inputkan di txt NIM. Maka di sini Anda sebutkan txt NIM. Oke, apakah ini bisa? Oke, tentu saja tidak ya. Oke, berarti kalau seperti ini, kalau Anda langsung update dengan petik 1 seperti ini, kenapa kita pakai petik 1? Karena NIM kemarin tipe datanya char ya, jadi kita pakai petik 1. Nah, kalau Anda langsung sebutkan txt NIM seperti ini, berarti query-nya, tampilkan semua kolom dari tabel mahasiswa di mana ya NIM-nya itu adalah txt NIM. NIM-nya itu txt NIM, bukan isi dari txt NIM, ya. Maka untuk memasukkan untuk mengambil data dari txt NIM, kita harus tutup dulu query-nya, ya. Pertama tadi buka query itu dengan petik 2, maka untuk menutupnya sama. Petik 2 spasi, tambahkan simbol plus, spasi, kemudian sebutkan, baru Anda sebutkan txt NIM, itu ada bantuannya. Ya, jangan lupa untuk mengambil data atau mengisi data ke text box itu gunakan .text. Ya. Oke, nah sekarang error nih. Ini masih error ya. Karena masih bergaris merah. Nah, karena ini belum selesai. Oke, tadi kita ambil data dari txt NIM dengan cara menambahkan simbol plus. Maka Anda pakai simbol plus lagi. Ya, spasi, kemudian kenapa masih error? Oke, tadi kan query-nya kita tutup dengan petik 2, sedangkan ini masih ada lanjut.
query-nya ya. Query-nya masih ada lanjut karena di sini ada petik 1. Maka untuk melanjutkan lagi, tambahkan petik 2. Ya, oke. Sangat mudah ya. Oke, saya ulangi lagi caranya. Karena datanya kita ambil, karena NIM kita ambil dari txt NIM, maka kita tutup dulu query-nya menggunakan simbol petik 2. Dibuka dengan petik 2, kita tutup dulu dengan petik 2. Tambahkan simbol plus, kemudian kita sebutkan, kita ambil dari mana, ya, txt_nim.text, jangan lupa tambahkan simbol plus, kemudian buka lagi query-nya dengan petik 2. Ya, oke, mudah ya. Ini nih. Jadinya seperti ini. Oke, nah sekarang saya enter saja di sini. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini nih. Ya, oke. Nah, spasi ini jangan dihapus, karena kalau dihapus berarti artinya where name. Where name ini berarti langsung gabung. Ya, query where name itu nggak ada ya, berarti where spasi name. Ya, oke. Nah, sekarang ini query untuk melihat ada nggak data di tabel mahasiswa dengan NIM yang kita inputkan di txt NIM. Ya, oke. Nah sekarang untuk melihat datanya, kita harus masukkan dulu datanya ke variabel data reader. Ya, kalau kemarin variabel data adapter itu dalam bentuk dataset ya, dalam bentuk tabel kita rubahnya. Nah, untuk melihat perbarisnya, data perbarisnya, kita bisa menggunakan data reader. Nah, data reader kemarin kita letakkan di kelas yang sama, kelas jet.data reader, singkatannya adalah DTR, sama dengan, nah, DTR ini isinya diambil dari, diambil dari J, nama kelas cmd apa, comment dot execute reader. Ya, jadi yang tadi barusan baris pertama yang kita ketik ini baru menampung query-nya. Nih ya, cmd baru menampung query, ya, belum dieksekusi. Maka kita akan tampung eksekusi dari cmd ini ke dalam data reader. Nah, sekarang untuk mengecek ada NIM-nya atau tidak, ya, kita cukup ngecek DTR-nya saja. Ya, karena DTR sudah kita buat untuk menampung eksekusi dari CMD. CMD-nya yang kita buat ini. Oke, nah sekarang kita buat if nih ya, penseleksian jika jet.dtr.hashrow. Oke, hashrow itu apa ya? Hashrow ada baris. Nah, itu ya. Jadi tadi kan DTR untuk kita mengambil data per baris. Nah, hashrow itu berarti ada baris. Nah, jika DTR memiliki baris, berarti datanya ada nggak di tabel mahasiswa? Ada tentunya, karena ada baris. Kalau nggak ada baris, baru berarti datanya tidak ada dengan NIM yang kita inputkan ini. Nah, jika ternyata hashrow atau ada baris, berarti ada NIM yang sama. Nah, kita bisa tambahkan perintah pesan, ya, message box .show. Oke, kita buat ini aja deh. Kita buat NIM sudah ada. Oke, kotaknya namanya pesan. Oke, ini judulnya pesan, kemudian buttonnya cukup satu aja. Oke aja deh. Ya, karena ini pemberitahuan ya. Dan ini termasuk exclamation ya. Message box icon dot exclamation. Ya. Oke. Ini. Saya enter dari sini. Oke, ini ya, ini sebenarnya gabung ya. Oke, nah jadi ketika DTR data reader yang tadi yang sudah diisikan dengan eksekusi dari CMD ini, maka jika ada baris, maka berarti NIM-nya itu sudah ada yang sama. Ya, sudah ada di tabel mahasiswa. Oke, nah sekarang kita coba jalankan dulu deh. Kita coba jalankan dulu.
Oke, sini misalnya NIM-nya sudah ada ini ya 80200700079. Saya inputkan ulang 80200700079. Ya, nah sekarang saya tekan tombol simpan. Nah, kita cek apakah pengecekan tadi ya yang pertama ini ada nggak NIM yang sama sudah berhasil. Kita inputkan NIM yang sama. Kalau keluar pesan ini berarti berhasil ya. Oke, NIM sudah ada. Nah, ini pesan peringatan ya. Oh ya, NIM sudah ada berarti NIM-nya udah ada ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya rubah NIM-nya menjadi ini aja, 1 digit saja yang berbeda, ada nggak di sini? Nggak ada ya. Kalau tidak ada berarti tidak ada pesan yang ditampilkan. Ya, tidak ada pesan ditampilkan. Oke, udah benar nih. Nih ya, ini udah benar nih. Nah, jadi kita cek dulu tadi ya. Sebelum menyimpan kita cek dulu ada nggak NIM yang sama yang kita inputkan di txt NIM di tabel mahasiswa. Jika ada, tampilkan peringatan kalau NIM sudah ada. Oke, saya tambahkan dulu txt NIM dot clear, clear artinya dibersihkan. Kemudian txt NIM dot focus, kita fokuskan lagi di txt NIM. Contoh, oke, ini NIM yang sama saya simpan. NIM sudah ada, maka ketika saya klik OK, NIM-nya akan clear dan fokusnya atau kursornya akan di sini. Oke, tadi pengecekan pertama, primary key tidak boleh ada yang sama, sudah. Selanjutnya, pengecekan yang kedua, yaitu NIM tidak boleh ada yang kosong. NIM tidak boleh ada yang kosong. Oke, else, saya tambahkan di sini. Nah, untuk mengecek tidak boleh kosong nih sangat mudah ya. Kita cukup lihat saja ya. txt nim.text ya sama dengan nih. Apakah txt nim itu tidak ada isinya? Oke. Kalau tidak ada isinya, kita tambahkan lagi perintahnya. Oke, jika tidak ada isinya ya, pertama kan cek ada data yang sama nggak? Kalau ada berarti tampilkan ini. Jika tidak, kita cek lagi apakah txt nim teksnya itu kosong. Kalau kosong berarti nim masih kosong. Oke, nah sekarang kita coba. Oke, kita tidak menginputkan nim, kemudian kita klik simpan. Ini masih kosong. Ya, sudah ya berarti ya. Ini masih kosong, berarti harus diisi dulu. Nah, masalahnya mungkin nggak sengaja tertekan spasi ya. Tertekan spasi ketika saya simpan. Apakah ini terbaca kosong? Kita coba. Enggak ya. Nggak ada tampil nih, nggak ada tampil ya. Nggak ada tampil pesan peringatan ini masih kosong. Oke, nah sekarang kita bisa menghilangkan spasi, ya mengabaikan spasi di txt nim dengan cara cukup mudah. Di fungsi ini di Excel juga ada ya, di Excel namanya trim ya, menghilangkan spasi. Nah, jadi txt nim.text kita hilangkan spasinya, kemudian kita bandingkan apakah kosong. Kalau kosong berarti nim masih kosong. Kita coba lagi. Oke, kita tidak menginputkan apa-apa, kita simpan. Ini masih kosong, misalnya tadi tertekan spasi, ini ya, tertekan spasi, kemudian klik simpan. Nah, masih ada keluar juga. Ini masih kosong. Oke, oke. Nah, pengecekan yang kedua sudah. Tadi yang pertama, NIM nggak boleh ada yang sama. Yang kedua, NIM tidak boleh kosong. Nah, yang selanjutnya berarti sudah bisa disimpan. Ya, sudah bisa disimpan. Karena sudah melalui dua pengecekan tadi ya. Nah, sekarang kita tambahkan perintah untuk menyimpannya. Nih ya, sama kita gunakan juga komen. Di sini kita pakai query ya. Jadi untuk berinteraksi dengan base datanya kita menggunakan query, mau menambahkan data, mau mengupdate data, menghapus data itu menggunakan query. Jadi sangat penting ya di mata kuliah base data di semester sebelumnya. Oke, kita tambahkan query-nya itu di variabel cmd juga komen terletak di kelas chat.
namanya CMD. Nah, kemudian new, boleh DB komen. Oke. Nah, masih ingat nggak untuk perintah menyisipkan data ke tabel mahasiswa? Oke, kita akan buat perintahnya dimulai dengan kata insert. Ya, into spasi nama tabelnya. Ingat ya, nama tabel yang ada di database DB Akademik. Kemarin kita sudah buat database DB Akademik menggunakan akses, kemudian di dalamnya ada satu buah tabel yaitu tabel mahasiswa. Mahasiswa. Buka kurung. Sebutkan field ya. Sebutkan field atau atribut yang ada di tabel mahasiswa. Nah, misalnya Anda lupa. Misalnya Anda lupa fieldnya apa saja, berarti boleh nggak buka database sebelumnya? Boleh ya. Masih ingat letaknya di mana? Oke, di sini, di folder ini. Oke, kemudian ada folder bin, ada folder debug. Oke, mana? Ini ya, .accdb ini. Nih, file aksesnya ini. Kita buka dulu. Oke, nih ada tabel mahasiswa. Kita lihat, klik kanan desain view untuk melihat file-filenya apa saja. Ada NIM, nama, dan alamat. Nah, untuk filenya ini jangan sampai ada yang salah. NIM, nama, alamat. Oke. Kalau misalnya tertukar gimana? Ya berarti nanti pengisian bisa tertukar. Oke. Kemudian setelah menyebutkan atribut ya apa saja. Oke, nah sekarang kita sebutkan values. Oke, isinya tadi ya. Kita sudah sebutkan kolomnya, kemudian kita sebutkan isi yang mau diisikan ya, data yang mau diisikan ke setiap field-field ini ya. Oke, tentu saja ada 3 field tadi ya. Maka karena kemarin kita menggunakan short text semua, maka Anda bisa gunakan petik satu, dipisahkan sama dengan koma. Ini dengan koma, sama ini juga dengan koma. Petik satu, koma, petik satu. Oke, nah sekarang jangan lupa CMD juga memerlukan variabel koneksi. Itu berada di kelas chat dengan nama count ya. Oke, nah sekarang ini nih untuk isinya ya. NIM diambil dari mana? Oke, tentu saja NIM diambil dari txt NIM ya, apapun yang kita inputkan di txt NIM ini akan masuk ke field NIM, ke kolom NIM ya. Nah, untuk yang bagian kedua ini nama berarti diambil dari txt nama, sedangkan untuk yang ketiga ini yaitu alamat, berarti alamat diambil dari text box txt alamat. Nah, sekarang cara mengambil datanya dari txt NIM, nama dan alamat bagaimana? Sama seperti tadi. Nih, sama seperti tadi. Oke, saya ingatkan lagi caranya. Kita tutup dulu query-nya dengan petik 2, tambahkan simbol plus. Oke, tambahkan, baru kita tambahkan txt_name.text. Jangan lupa tambahkan simbol plus, baru petik 2. Oke, itu ya. Nah, ini untuk yang name. Nah, berarti yang kedua ini untuk yang nama. Sengaja saya buat template-nya terlebih dahulu ya. Anda tinggal masukkan saja nanti di sini. Sesuai dengan urutan file-nya. Ini name, yang ini nama. Nama berarti sama. Ketik 2 dulu. Ya. Oke, saya enter ke bawah saja deh biar mudah bacanya ya. Saya enter ke bawah. Oke, kemudian saya ratakan seperti ini. Oke. Nah, itu tadi name, sekarang nama. Nama berarti sama, tutup dengan petik 2 ya. Oke. Nah, untuk petik 2 ini bagaimana Pak? Kok bisa ada? Jangan lupa ini secara otomatis ya, otomatis nih. Seperti ini tadi saya pisahkan dengan koma tadi ya, koma saya enter. Maka otomatis tertambah simbol plus dan dibuka lagi di sini. Ya.
Oke, sekarang saya tambahkan di sini. Ini untuk yang nama. Ingat, diapit dengan petik 1 karena short text. Tutup dulu dengan petik 2, tambahkan simbol plus, kemudian txt nama, dot text. Jangan lupa simbol plus baru petik 2. Nah, misalnya ini saya enter lagi. Saya enter dari sini. Komanya ini ya, jadi jangan lupa koma. Koma ini untuk pemisahnya. Nah, sekarang saya tambahkan, berarti NIM sudah, nama sudah, yang ketiga yaitu alamat. Berarti alamat diambil dari petik 2, tutup dulu dengan petik 2, simbol plus, txt alamat, dot text, simbol plus, dibuka lagi dengan petik 2.